Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kami. Kami izinkan untuk memberikan kami pengertian. Dimampukan Tuhan kami dapat menangkap pesan-pesan yang mulia ini dan ubahkan kami melalui sabda-Mu. Bapa, kami membutuhkan kebenaran-Mu. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri. Kebenaran-Mu bagai suluh bagi kehidupan kami. Di dalam dunia yang gelap, di mana kami berjalan di dalamnya. Tuhan, tuntun kami. Sepanjang pemberitaan firman-Mu, kiranya Tuhan bekerja di hati kami semua. Kami buka bejadah hati kami untuk menerima kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ingat bahwa dosa besar yang kita lakukan selalu dimulai oleh toleransi terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang sederhana tetapi dibiarkan terus-menerus berlangsung di dalam hidup kita. Tidak mungkin seseorang jatuh dalam dosa besar jika dia belum pernah melakukan dosa-dosa yang mengantar orang itu hingga melakukan dosa yang besar. Tidak mungkin kita berzinah secara mendadak. Tidak mungkin kita selingkuh secara mendadak. Tanpa ada yang mendahului semua kejadian dosa yang kita lakukan itu. Pasti ada permulaannya. Sekali lagi karena dosa besar selalu bermula dari toleransi terhadap kebiasaan buruk yang sederhana. Tetapi dibiarkan terus-menerus berlangsung dalam hidup kita. Saudara tentu tahu kapal Titanic. Kapal Titanic ini dikenal sebagai kapal yang tidak mungkin tenggelam. Tidak mungkin tenggelam. Unsinkable. Unsinkable. Tidak mungkin tenggelam. Dan didesain begitu rupa, kalaupun masuk ke daerah kutub, di ujung kapal itu di depan telah dibuat alat untuk yang sangat kuat untuk menghancurkan gunung es yang ada di depannya. Tetapi tahukah saudara bahwa kapal Titanic itu pada akhirnya tenggelam? Dan tidak ada yang menyangka, termasuk yang mendesain kapal itu. Ternyata lambung dari kapal itu robek. Akibat terbentur gunung es yang tidak terlihat di permukaan. Siapa yang terpikir kapal itu bisa tenggelam dengan robeknya lambung dari kapal itu? Bapak Ibu, dosa besar seringkali dimulai dari pelanggaran-pelanggaran kecil. Kalau kita punya tembok rumah retak, jika keretakan itu dibiarkan, maka tembok rumah yang retak itu lambat laun akan rubuh. Kalau kita kompromi kepada hal-hal yang kecil, kita anggap itu biasa, lalu kita biarkan karena kita anggap nggak seberapa. Itu mah lumrah. Itu mah normal. Kalau kita selalu berkata demikian terhadap hal-hal yang tidak benar itu, lambat laun kita akan melakukan dosa yang lebih besar.
Sebab kompromi kecil bisa membuka pintu besar, pintu yang lebih besar bagi kehancuran hidup kita. Bapak Ibu, tidak sedikit rumah tangga yang hancur. Persoalannya hanya karena ini Bapak Ibu. Dimulai melalui reuni. Pernah ikut reuni? Gara-gara reuni, cinta lama bersemi kembali. Emang gak boleh reuni? Ada sisi negatifnya. Kalau kita bertukar nomor kontak kita. Pastikan Bapak Ibu punya masa-masa muda di mana Bapak Ibu pernah jatuh cinta, ketemunya di sekolah gitu ya. Sudah lama gak ketemu, reunian. Saat itu cinta lama kembali bersemi. Tidak satu dua yang mengalami kejadian ini. Akhirnya rumah tangga hancur. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang politisi yang bernama Harun Masiku. Dia terlibat kompromi kecil. Hal biasa dalam politik. Tujuannya hanya untuk melobi agar mendapat kursi. Lalu dia mengambil jalan pintas, yaitu suap. Nah, kompromi ini ternyata berkembang Bapak Ibu menjadi skandal lebih besar yang melibatkan pejabat tinggi. Dan akhirnya dia menjadi buronan. Hingga hari ini sejak tahun 2020. Pelajaran yang kita bisa dapat adalah kompromi. Demi ambisi bisa menghancurkan reputasi, karir, masa depan. Persoalan cuma suap Bapak Ibu. Hari ini juga ada pejabat yang usil banget. Usil. Ngorek-ngorek persoalan ijazah Bapak Ibu. Akhirnya orang-orang itu sekarang mulai ketar-ketir. Cara bicaranya mulai menghalus, tidak sebelumnya berapi-api. Kenapa? Karena sang pemilik ijazah itu melaporkan kasus ini, mulai ketar-ketir. Penjara mulai memanggil-manggil Bapak Ibu. Pasti ketar-ketir dong. Minimal 6-8 tahun masa kurungan. Coba, gimana gak ketar-ketir? Perhatikan Bapak Ibu ya, dalam kehidupan kita ada hal-hal yang buruk. Hal-hal buruk yang kita anggap biasa, normal. Tapi itu bisa merusak kehidupan kita. Bahkan ini Bapak Ibu, dengar baik. Bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana agung bagi Bapak dan Ibu, bagi kita semua. Punya rencana besar, rencana yang mulia, rencana yang agung. Yaitu pertumbuhan rohani kita. Dipersiapkan Tuhan agar nanti kita bisa menghuni kerajaan surga, berada di rumah Bapa yang kekal. Jangan main-main Bapak Ibu dengan hal ini. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita anggap sepele, kita anggap ringan, kita anggap biasa, lalu kita kompromi Bapak Ibu. Satu hari kebiasaan buruk itu akan menjadi pangkalan dosa dalam hidup kita. Pangkalan dosa adalah tempat atau kebiasaan dalam hidup kita di mana dosa mendapat akses dan akhirnya bertahan. Dosa mendapat akses masuk. Terus masuk. Pintu terbuka. Sampai akhirnya dosa bertahan. Dan jika dosa bertahan, dosa sudah berpangkal. Sudah
punya terminal. Nah, ini bahaya Bapak. Bahaya. Di dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat 25. Kitab ini jarang orang baca. Tapi ada pesan-pesan yang kuat. Pesan yang penting untuk kita ketahui bersama. Kita baca 2-3. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi ada rubah kecil yang berlari-lari di dalam kebun anggur. Kebun anggurnya Bapak Ibu. Kebun anggurku barangkali. Ada rubah-rubah kecil yang berlari-lari. Dan jika rubah-rubah itu dibiarkan, tidak ditangkap, tidak diusir, maka rubah-rubah itu akan merusak kebun anggur. Dan dikatakan di sini kebun anggur yang sedang berbunga. Kebun anggur yang sedang berbunga itu tahapan di mana kebun anggur itu akan menghasilkan buah. Jadi kalau bunganya rontok tidak menghasilkan buah, gagal panen. Nah, rubah-rubah kecil ini maksudnya apa? Rubah-rubah kecil di sini melambangkan hal-hal kecil yang nampaknya tidak berbahaya. Kan rubah-rubah kecil masih kanak-kanak, berbahaya enggak? Enggak lah. Nampaknya tidak berbahaya. Tetapi rubah-rubah kecil yang berlari hilir mudik itu lama-lama merusak kebun anggur dan membahayakan. Rubah-rubah kecil itu dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap kebun anggur itu. Nah, kebun anggur yang sedang berbunga itu melambangkan hidup rohani kita, Bapak Ibu. Hidup rohani kita yang sedang bertumbuh nih. Jika kita membiarkan rubah-rubah kecil itu berlari-lari, maka rubah-rubah kecil itu akan mengganggu, merusak, menggagalkan pertumbuhan rohani kita. Nah, coba Bapak Ibu mulai membayangkan saat ini ya. Adakah rubah-rubah kecil di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perbuatan, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita selalu lakukan Bapak Ibu. Dan kita anggap sepele. Gak masalah. No problem. Itu bukan persoalan. Nanti berhenti dengan sendirinya. Nanti selesai dengan sendirinya. Rubah-rubah itu dapat menjadi penyebab rusaknya pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Rusak. Rencana Tuhan gagal Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita semua masuk langit baru, bumi baru. Betul Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak. Berapa jumlah kita ada di sini? Semua kita di sini telah dirancang oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan atas hidup saudara masing-masing. Tuhan menghendaki kita akan mewarisi hidup kekal. Tuhan menginginkan kita nanti berada di rumah Bapa di surga. Tapi perhatikan cara kita hidup. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Kita pandang itu biasa, kita pandang itu normal. Tapi saya ingatkan, hal itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita semua. Dan menggagalkan kita masuk langit baru dan bumi yang baru. Saudara, jika ban motor saudara sudah botak, bunganya sudah tidak ada. Jika ketebalan alur kurang dari 1,6 mm, maka ban saudara, ban kendaraan saudara sudah dinyatakan harus diganti. Coba, seringkali kita berpikir apa? Sayang, masih lumayan.
Yang ada kadang saya perhatikan malah dibuat bunga yang baru. Bener gak? Sudah tipis malah dibuat lagi bunga yang baru. Tambah tipis itu. Maksudnya supaya bisa napak gitu, ada bunganya lagi. Tapi kalau menurut aturan harus diganti. Tapi kan kita berpikir, masih bisa jalan ini kok. Gak perlu ganti ban sekarang, gak perlu. Bahkan saya pernah lihat ban yang sudah kelihatan mungkin jarut, bukan kembang-kembangnya tapi serat-serat kawat itu mungkin. Sudah kelihatan, masih jalan Bapak Ibu. Dan di sebelah saya, truk besar. Saya lihat, udah benjol-benjol Bapak Ibu. Udah melendung-melendung gitu loh, kayak jerawat. Udah melendung-melendung gitu. Bapak Ibu, saya ngeri loh. Saya pengen cepat-cepat menghindari. Kenapa? Kalau meledak, bukan cuma kuping kita yang budek. Tung, itu bunyinya kan. Kalau besinya juga terlepas. Saya bilang, lihat tuh, orang seringkali mengabaikan hal-hal yang sepele. Dia gak mikir keselamatan orang. Gak mikir dia. Dia hanya berpikir gimana barang-barang ini bisa dibawa sampai ke tujuan, selesai dapat duit. Tapi membahayakan orang. Ban kalau tipis itu kita bawa dengan kecepatan tinggi saat hujan. Itu licin Bapak Ibu ketika ngerem. Begitu ada sesuatu di jalan kita ngerem, mobilnya berhenti kalau sudah ada suara duk gitu. Jadi kalau belum ada suara boom gitu, itu mobil gak berhenti. Kenapa? Karena direm, bannya botak, mobil itu jalan terus. Mobil tetap melaju. Karena bannya sudah botak. Jarak pengereman lebih panjang dari seharusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, coba sekarang lihat diri kita. Ban hidup kita itu sudah mulai botak belum? Serius. Coba lihat ban hidup kita sudah mulai botak belum? Oh sudah. Jangan dipakai lagi. Itu seperti rubah-rubah yang dibiarkan lari sana, lari sini. Sampai sini masih bisa mengikuti? Masih paham? Ban ibu sudah botak atau masih banyak kembangnya? Ban bapak, kembangnya masih banyak, belum botak. Masih bisa dipakai? Apa dibuang aja bannya? Coba perhatikan baik-baik hidup kita, jangan terus melaju. Coba, adakah dalam hidup kita ini sedikit rasa iri? Ada nggak? Lihat teman kita berhasil. Terang aja dia sukses, dia pakai setan, pakai opo-opo. Kita lihat tetangga renovasi rumah, terang aja dia. Dukunnya kuat. Saudara, itu kalimat-kalimat itu pasti tidak memberkati. Bukan kalimat yang memberkati itu. Kalimat yang menghakimi. Ada unsur iri hati sedikit saja. Saudara pikir itu bagus. Perlu dikembangkan. Jangan. Itu rubah-rubah kecil. Dalam pelayanan juga begitu. Kenapa dia dipakai lagi, dia lagi dipakai? Emang cuma dia yang bisa WL? Tapi di sini puji Tuhan gak ada. Gak ada Pak. Ada di luar ya. Enggak, tapi saya yakin ini mereka sudah ditempa. Ini hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang luar biasa. Saya sih merasa begitu, di sini gak ada seperti itu. Tapi pernah di tempat lain. Bukan pindah ke sini enggak juga. Enggak pindah, tetap di sana. Saya rasa pemain-pemain musik di sini juga ini mereka yang ditempa luar biasa dan tidak pernah pikir PK. Wani piro. Kalau mulai pelayanan dengan wani piro, itu bagian dari rubah-rubah kecil yang kalau dibiarkan
maka dia melayani uang, bukan melayani Tuhan. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kan ada anak-anak muda di sini yang bahkan Pak, hampir kalau ada kegiatan hampir setiap hari datang. Padahal dia sekolah. Makanya sampai saya bilang ini putra dan putri altar. Tapi saya berdoa benar-benar suatu hari menjadi putra dan putri altar. Mereka gak cari uang. Mereka sediakan waktu mereka. Mereka orang-orang yang terpelajar. Masih sekolah. Tuhan memperhitungkan apa yang kau lakukan hari ini. Tuhan gak pernah berhutang. Dengar baik, Tuhan gak pernah berhutang. Engkau kehilangan waktu nih anak-anak muda. Kehilangan waktu untuk main, untuk senang-senang. Engkau ganti dengan kehidupan melayani pekerjaan Tuhan yang tidak diperhatikan, gak dapat gaji. Tapi biasanya kami sediakan makan siang bagi para pekerja. Kalau yang bertugas, yang gak bertugas cari keselamatan masing-masing. Yang bertugas, semua anak-anak muda yang bertugas pasti dapat berkat. Makan bersama di atas. Gak mewah. Uangnya dari mana? Uangnya dari donatur-donatur Bapak Ibu sendiri sebetulnya. Ada orang-orang yang punya kerinduan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Saya gak pinter masak, tapi saya pinter cari uang. Nah uang itu saya sisihkan untuk membantu pekerjaan Tuhan dalam hal ini memberi makan siang. Bapak Ibu yang begini juga pasti diberkati Tuhan. Gak sia-sia. Kalau punya uang, saudara gunakan untuk hal-hal yang tidak membangun kerajaan Allah, tidak mempermuliakan Tuhan. Hanya buat kesenangan diri sendiri. Bapak Ibu. Saudara bisa makan, habis ini pulang dari ibadah bisa makan menghabiskan duit 500.000 misalnya. Gak rasa kehilangan. Saudara menikmati. Sementara ada anak-anak Tuhan yang makan apa adanya di sini selesai pelayanan. Gak fair sih sebetulnya. Tapi kalau saudara mengingat mereka yang melayani dan kalau dibandingkan aku makan enak mereka enggak misalnya. Atau mereka enggak makan. Aku sisihkan uangku untuk membantu mereka. Gereja paling enggak ya. Menyediakan konsumsi untuk para pelayan Tuhan. Berkat Bapak Ibu akan berlimpah diberikan Tuhan. Karena Tuhan menilai dari hati. Ini orang mengasihi Tuhan. Tapi kalau Ibu enggak ada rasa bersalah menghabiskan uang Bapak Ibu makan 1 juta senang-senang gak ada perasaan sepenanggungan. Itu rubah-rubah kecil. Kebiasaan buruk. Belum dosa itu, belum dosa. Rubah-rubah kecil belum dosa Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan lebih lengkap lagi. Nah sekarang coba. Apa rubah kecil dalam hidup kita? Yang kita selama ini anggap sepele. Tapi itu kebiasaan buruk. Yang bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4 supaya makin nangkep, makin dalam. Ini pendeta sebetulnya mau ngomong apa gitu. Nah, ini kita lihat, ini contoh yang gak kebetulan ada di Alkitab. Dibongkar habis. Seorang raja terhormat dibongkar habis dosanya oleh Alkitab. Kita baca ya, 2-3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ini dia playboy mungkin nih. Zamannya ya. Ini bukan playboy cap kampak ini. Nggak tahu nih cap apa nih. Coba kita baca lagi ayatnya, 2-3. Padahal, pasal 2 ya, ayat 2 ya. Oke kita baca 2-3. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, maksudnya tentang bangsa-bangsa apa? Bangsa Moab dan sekitarnya. Tentang bangsa-bangsa itu. Terus, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. 2 arah, gak perlu bergaul dengan mereka. Terus, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut
dan kepada mereka dengan cinta. Itu yang namanya Cupid. Apa namanya? Stupid Cupid. Udah begini pakai panahnya. Jadi lepas. Jadi Salomo sudah terpanah. Dengan cinta terlarang. Dengan orang-orang di luar bangsa Israel. Terus ayat berikutnya. Kita baca 2-3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Istri-istrinya itu menarik hati Salomo dari Tuhan. Yang tadinya Salomo terpikat hanya dengan Tuhan, sekarang sudah tidak terpikat dengan Tuhan. Sudah tidak tertarik dengan Elohim Yahweh, sekarang tertarik dengan 700 istri dan 300 gundiknya. Dia udah gak mikirin Tuhan, dia mikirin kesenangan. Padahal gundik yang nomor 1000 nungguin nanti jadi nomor 1 kapan. Nunggunya lama ya. 1 tahun berapa hari? 300. Jadi untuk jadi yang pertama dia nomor 1000. 3 tahun ya, hampir ya. Lama betul. Awalnya Salomo tidak langsung menyembah berhala. Tapi kita lihat ayat yang keempat. Awalnya enggak, tapi lama-lama dia menjadi penyembah berhala. Baca ya, 2-3. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kapan dia tidak lagi mencondongkan hati kepada Tuhan? Sesudah? Berarti ada proses. Sebelum dia melakukan dosa besar, ada proses. Sebelum dia benar-benar tidak memedulikan Elohim Yahweh, ada proses. Dia lebih mengutamakan kesenangan dagingnya dengan para istri dan gundiknya yang tidak kenal Tuhan, yang setiap hari mereka menyembah Baal. Akhirnya dia pun ikut-ikutan menyembah Baal. Dia mencondongkan hatinya. Jadi awalnya Salomo tidak langsung menyembah berhala, tapi ada kompromi-kompromi kecil. Bapak Ibu mungkin berpikir, Pak itu kan pernikahan politik, boleh dong raja istrinya banyak. Boleh gak raja istrinya banyak? Boleh gak? Kalau kita gak boleh Pak, kita kan orang rakyat jelata. Kalau raja boleh. Saya kasih tahu Bapak Ibu, firman itu tidak pandang bulu. Berlaku kepada jemaat, berlaku kepada pendeta. Jemaat gak boleh punya pasangan lebih dari 1. Gak boleh. Kan kita menganut monogami, bukan poligami. Berlaku hanya kepada salah. Mau pendeta, mau jemaat, tidak boleh poligami, monogami. Amin. Sekarang saya tanya, kalau Raja Daud boleh enggak poligami? Tidak boleh. Kebenaran itu tajam ke bawah, tajam ke atas. Enggak seperti hukum di negara Konoha. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Firman Tuhan tajam ke bawah, tajam ke atas. Tajam ke jemaat, tajam ke pendeta. Tajam ke jemaat, tajam ke bangsawan. Termasuk pejabat, pemerintah, semua. Amin. Seharusnya Salomo tidak menikah atau memiliki istri lebih dari 1. Istrinya harusnya 1. Gak boleh lebih dari itu. Di situ saja dia sudah membiarkan kebiasaan buruk yang akhirnya mencondongkan hatinya untuk menyembah ilah-ilah para istrinya itu. Bahaya gak Bapak Ibu? Jangan-jangan kita gak akan melihat Salomo di kekekalan.
Saya nggak tahu ya, bukan menghakimi, saya nggak tahu. Itu memang hak prerogatif Tuhan menilai. Tapi bagi saya, kalau sampai pada masa tuanya ia terpaut kepada ilah-ilah orang-orang Amori, orang Moab, dia tidak lagi menyembah Elohim Yahweh. Tuhan berkata dalam bahasa Batak, "Wopurun seni, aku tidak mengenal." Waktu muda memang luar biasa dia cari Tuhan. Ketika dia diberikan kekuasaan, permintaannya dia apa? Dia nggak minta kekuasaan yang lebih besar. Ketika diberi kekuasaan jadi raja, yang dia minta, Tuhan aku cuma minta hikmat. Diberi hikmat oleh Tuhan. Dengan diberi hikmat, dia bisa mengelola kerajaan dengan sangat baik. Kerajaan ini menjadi sangat besar dan masyhur. Dan dia bisa menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang sulit. Dia bisa pecahkan karena Tuhan. Tapi sayang, ada orang kirim upeti diterima. Ada orang kirim upeti diterima. Upetinya itu bukan uang. Kalau saudara menikah biasanya kan ada tulisan misalnya di undangan itu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, paham ya? Hendaknya bingkisan itu bisa diganti dengan uang kontan. Gitu gak sih sekarang? Harusnya Salomo juga begitu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada raja-raja, kan dia kan mengalahkan banyak raja-raja. Nah raja-raja dikalahkan itu biasanya ngirim upeti. Nah upeti yang dikirim itu biasanya ani-ani. Ani-ani tahu Bu Margaret? Ani-ani dikerjakan semua. Jadi yang dikirim itu pelakor. Gitu. Yang dikirim itu perempuan. Jadi yang dikirim oleh raja-raja yang dikalahkan itu peyempuan-peyempuan. Harusnya dia kirim surat apa tadi? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon persembahan upeti dalam bentuk uang cash, bukan ani-ani, yang ditujukan untuk mengembangkan kerajaan Elohim Yahweh yang diberikan kepadaku. Mestinya begitu. Ini begitu dikirim perempuan, dikirim lagi perempuan, lebih cantik nih. Dikirim lagi, ini lebih cantik nih. Di atas langit ada langit. Di atas orang cantik ada orang yang lebih cantik. Nggak kurang-kurang kan ya. Akhirnya dia menikmati semuanya. Jadi ani-ani dikerjakan semua. Rusak hidupnya Salomo. Rusak Bapak Ibu. Nah jadi Salomo membiarkan kompromi kecil itu. Salomo membiarkan rubah-rubah kecil itu berkeliaran. Dan akhirnya dia tidak menyembah Tuhan Elohim Yahweh. Dia ikut menyembah dewa-dewa asing. Seperti Baal, Milkom, Asitoret. Dan hal ini membuat kerajaan Israel pecah. Dan Salomo tidak meninggalkan warisan rohani bagi bangsanya dan generasinya. Jadi kesucian hidupnya itu ternoda oleh karena kebiasaan buruk itu. Menerima yang tidak baik tadi. Menerima apa tadi? Ani-ani. Diterima terus, diterima terus. Kalau kita orang suap diterima terus. Suap, kalau kita mungkin pejabat, orang suap, kasih ini, kasih itu. Ada banyak orang yang tidak menerima suap, hidupnya susah Bapak Ibu. Mendingan susah hidupnya tapi berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Hidupnya berlimpah tapi tidak berkenan. Atau mau dua-duanya? Kebanyakan orang mau dua-duanya. Tidak bisa. Kita harus punya ketegasan. Bapak Ibu, ya Pak Pendeta gimana bisa kaya kalau kita gak terima suap Pak Pendeta? Tuhan punya cara Bapak Ibu. Dan biarkan cara Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Toh hidup kita kan bukan untuk itu semata-mata. Mengabdi Bapak Ibu. Bekerja itu mengabdi dan melayani kepada Tuhan. Walaupun dalam prakteknya kita mengayomi orang, menolong orang, membantu orang sebagai pejabat.
Tapi sesungguhnya kita sedang mengabdikan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Bisa amin saudara. Tuhan bisa mencukupi, Tuhan bisa menyediakan ke segala keperluan hidup saudara. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan mau saudara juga bisa menjadi orang sukses. Dipandang orang, saudara juga bisa punya banyak hal seizin Tuhan. Artinya Tuhan bisa membuat saudara kaya. Amin. Tapi tidak dengan cara yang jahat. Nah, hal-hal seperti itu coba sekarang. Apakah kita pelaku suap? Apakah kita pelaku korup? Coba. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu mulai. Kita harus selesaikan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kehidupan rohani kita ini Bapak Ibu tidak mungkin mendadak jatuh dalam dosa besar. Itu tiba-tiba, gak mungkin. Kita tiba-tiba jatuh dalam dosa besar, tidak mungkin. Pasti ada awalnya. Dan itu biasanya kebiasaan kecil yang kita pandang tidak apa-apa. Kita anggap wajar. Kita pikir bisa dikendalikan nanti, bisa dikendalikan. Lama-lama gak bisa dikendalikan Bapak Ibu. Gak bisa. Sebab suatu hari kita akan menjadi terikat. Tanpa sadar dosa sudah membangun pangkalan dalam hidup kita. Dan kita terikat, gak bisa kita lepas daripada kebiasaan buruk itu. Gak bisa. Awalnya memang kebiasaan buruk itu bukan dosa Bapak Ibu. Coba lihat Ibrani 12 ayat 1. Kebiasaan buruk itu tidak selalu dosa. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang akhirnya kita menuai yang buruk. Keburukan yang besar dalam hidup kita. Yuk kita baca. 2-3. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan di sana kalimat, marilah kita menanggalkan semua beban. Semua beban ini bukan dosa. Semua beban dan dosa. Semua beban dan dosa. Itu dua kalimat yang berbeda. Semua beban dari kata pantabaros. Sama-sama katakan, pantabaros. Pantabaros. Ini semua beban. Sementara dosa, kata yang digunakan euperistatos. Euperistatos, sama-sama, 2-3. Euperistatos, sekali lagi, euperistatos. Pantabaros, dari kata panta dan baros. Kalau panta itu artinya segala bentuk. Segala bentuk, semua. Baros, beban berat. Segala bentuk beban berat. Beban berat ini termasuk tekanan yang membuat lelah. Secara fisik maupun batin. Tekanan yang membuat lelah baik secara fisik maupun batin. Nah itu harus ditanggalkan. Jadi pantabaros itu tidak selalu merujuk kepada dosa. Tetapi tekanan yang membuat saudara lelah secara fisik, lelah secara batin. Nah itu dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Contohnya apa? Hari ini banyak orang yang menghabiskan waktu di depan televisi. Dosa nggak nonton televisi? Hari ini banyak orang yang bisa berjam-jam nonton, bukan Netflix. Itu kalau film bersambung bisa saya lihat, 200 sekian. Kapan kelarnya? Tapi begitu kita sudah nonton, film itu biasanya ujungnya itu nanggung. Jadi pengen tahu, kita bilang apa? Sekali lagi. Set, habis sejam. Pengen tahu habisnya gimana ini. Pasang lagi, ya kan? Udah pukul 1. Ibu Dona harusnya sudah ke pasar. Siap-siap masak. Tapi satu lagi. Tambah lagi 1. Jam 2.
Jam 2 ke pasar, jam 3 masih bisa. Nonton lagi gak? Pas dilihat, ya itu baru 4 episode. Ini masih ada 200 episode. Karena total 204. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dosa gak sih nonton itu? Akhirnya nonton terus. Gak ke pasar deh. Nah kalau ibu-ibu yang harusnya doa pagi jam 5. Masih ada besok kan ya? Masih ada besok gak? Masih ada. Akhirnya gak doa pagi, kenapa? Ngantuk. Kalaupun paksa mesti doa. Karena aku nonton 5 episode sekarang mesti doa. Dia bertahan, dia doa. Bisa bertahan doa. Hilang Bu, pikirannya itu pasti ke situ tadi. Itu siapa itu tadi? Itu mertuanya jahat banget deh. Itu di pikiran tuh bergerak. Terganggu gak? Itu kebiasaan buruk Pak, Ibu. Kalau diteruskan, rubah-rubah itu akan menghancurkan pertumbuhan rohani Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang ini kita punya handphone yang smart, cerdas. Saking cerdasnya, kita ngomongin doang nih, ngomongin apa gitu. Kemarin kita ngomongin apa gitu, kursi apa. Muncul iklan kursi. Saya ngomongin sama anak saya, speaker, gitar. Muncul gitar. Kalau ibu-ibu ya suka ngomongin orang, nanti muncul bibir. Suka ngomongin orang, nanti iklan-iklan bibir. Jangan ngomongin orangnya. Itu ngomongin orang juga termasuk rubah-rubah kecil loh. Jangan anggap sepele. Ngomongin orang. Ngomongin firman aja. Apalagi yang diomongin biasanya orang-orang yang emang kita tadi ya, iri kecil. Iri sedikit. Gak suka sedikit, ya diomongin. Iri sedikit, gak suka sedikit, diomongin. Nanti pasti di handphone saudara muncul apa? Bibir. Kita gak tahu cuma bibirnya tebal atau tipis. Nah, ibu-ibu yang suka scrolling media sosial bisa, cukup gak sejam? Anak muda nih, suka scrolling kan? Cukup gak sejam? Bisa berjam-jam. Berangkat kerja pun masih begini. Ganti baju. Lalu langsung sampai ke misalnya terminal. Di terminal juga begitu. Sampai di kereta api pun, naik kereta api, padet-padetan Bapak Ibu. Dia masih begini juga. Walaupun kereta goyang-goyang, dia usaha bisa. Terus, besok-besok dengar khotbah. Mau gak? Khotbah Rehoboth Bekasi. Tiap pagi. Ya Pak ya. Beneran Pak? Iya. Coba banyak orang yang scrolling media sosial berjam-jam. Dan membuat pikiran kita sibuk. Sibuk dengan media sosial pikiran kita. Sehingga lupa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ada ketika kita lihat Instagram kita gigit jari. Apalagi lihat teman-teman yang lagi liburan jalan-jalan. Makan sana makan sini. Kita jalan-jalan cuma sampai ke Danau Marakas. Dia sampai ke Danau Toba. Waduh sampai ke luar negeri. Sampai ke Jepang. Kita cuma sampai di situ. Paling-paling Danau Sunter paling jauh lah. Kalau Danau Marakas masih dekat. Paling jauh situ. Lalu kita nongkrong di pinggirannya situ. Ada Starling, ya udahlah. Minum Starling, tahu Starling? Nah, itu dia. Akhirnya kita menunda, banyak menunda. Baca Alkitab, menunda saat teduh, bahkan pelayanan pun karena ngantuk kita tunda. Bro, saya nggak pelayanan dulu bro. Minggu depan bro, gue ganti bro. Karena dia ngantuk. Ngantuk kenapa? Nonton Netflix sampai pagi. Scroll terus. Lihat Instagram, lihat hidup orang. Ngapain sih liatin hidup orang? Saya ya sesekali, saya pengen tahu dong. Pendeta juga pengen tahu. Ada apa di FB? Orang kirim-kirim gitu ya. Foto. Wih si Anu lagi di Jepang gitu ya. Biasa kan dia.
Itu kan orang juga pengen flexing ya. Di Jepang makan apa yang orang jarang makan. Kita kan di sini nasi uduk, nasi ulam gitu ya. Dia makan makanan yang waduh siap saji yang keren-keren gitu ya. Gambar-gambarnya selalu menarik juga sih ya. Es krim yang banyak gitu. Tinggi banget es krim. Kalau kita kan bubur munjung ya. Kalau dia es krim, bagus-bagus gambarnya. Fotoan gitu. Kita kan cuma gigit jari. Duh, enak banget ya ke sono ya, kita enggak. Jadi iri, kurang bersyukur. Bersyukur. Jadi daripada kurang bersyukur ngeliat orang jadi sebel, mendingan gak usah diliatin. Ya gak sih? Kalau mau dilihat boleh. Boleh gak Pak Pendeta lihat Instagram? Boleh. Lihat Instagram Rehoboth Bekasi. Lihat FB Rehoboth Bekasi yang jarang jemaat kita buka. Karena yang like 23. Itu tandanya dari 300 jemaat kita yang nonton cuma 23. Berapa persen lah 23 itu? Tolong Bapak Ibu. Tapi kalau lihat Instagram orang bulak-balik. Coba Instagram Rehoboth dibuka enggak? Ini kalau saya suruh tunjukkan berapa yang lihat. Nggak yakin saya lebih dari 10 orang di sini. Besok-besok berubah Bapak Ibu ya. Kita berpikir nggak apa-apalah, nggak seteduh, Tuhan pasti ngerti. Tanpa disadari akhirnya Roh Kudus pergi dari diri kita. Kenapa? Roh Kudus jarang diajak ngobrol, dikacangin. Kalau kita nyebrang dari Tiga Raja ke Tomok, naik kapal, biasanya ada inang-inang jualan kacang. Dan kita kacang, kita gini aja. Lihat ke tempat yang lain supaya enggak. Nanti kasihan kan lihat inang-inang jualan kacang, akhirnya beli kacang. Kita nggak mau makan kacang. Lihat sono. Inang-inang itu depan kita. Kacang abang. Ada orang ngomong ya. Itu namanya dikacangin. Orang jual kacang, kita nggak mau makan kacang. Nah dikacangin. Roh Kudus dibikin. Kita perlakukan begitu pergi. Roh Kudus pergi. Jangan lakukan ini Bapak Ibu. Amin. Jangan. Sibukkan, aktifkan jiwamu dengan percakapan bersama Tuhan tiap hari. Sibukkan. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Apalagi saudara yang sibuk bekerja tanpa jeda tiap hari. Di kantor kerja, di rumah kerja, di mana-mana kerja. Coba, waktu saudara terbatas untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Harus punya waktu untuk pelayanan untuk Tuhan. Meskipun juga untuk keluarga harus disediakan. Amin. Sebab untuk keluarga juga itu panggilan Tuhan. Jadi kalau hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, artinya apa? Kebiasaan buruk jangan dibiarkan, jangan dipelihara. Nanti merusak hidup kita. Merusak bangunan rohani hidup kita. Menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Termasuk dosa. Euperistatos, dosa yang mengelilingi kita, dosa yang membelit kita. Nah itu harus dilepaskan Bapak Ibu. Siapa yang bisa melepaskan? Saudara dan Tuhan. Saudara mengizinkan, Tuhan melepaskan. Sebab jika saudara tidak mengizinkan, Tuhan tidak bisa melepaskan saudara. Nggak bisa. Dari kita. Mau lepas dari kecanduan? Mau. Dimulai dari kita. Ada yang kecanduan pornografi? Jangan lihat lagi. Nggak bisa Pak Pendeta. Asal saudara mau, libatkan Tuhan, Roh Kudus sanggup menyembuhkan. Iya, sanggup. Jangan lihat-lihat itu. Karena sudah pernah dilihat, nanti dia muncul lagi iklannya. Pas muncul, nih. Dalam nama Yesus. Langsung geser. Begitu ya. Amin. Makasih. Harus berjuang Bapak Ibu. Dan berlomba dengan tekun. Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar meninggalkan dosa. Mengalahkan sampai kita mencapai kemenangan. Jadi mesti ada perjuangan. Ketekunan dan fokus. Saudara bisa menang. Jadi kita bukan hanya waspada hari ini ya Pak. Kebenaran firman Tuhan, kita bukan hanya waspada terhadap dosa, bukan hanya itu. Tetapi waspada terhadap
Kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuka pintu dosa yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Bukan hanya waspada terhadap dosa, tapi kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat membuka pintu akses terhadap dosa yang lebih besar dalam hidup kita. Jangan itu. Kita berjuang hari ini. Berjuang Bapak Ibu, pasti bisa. Jika ada kepahitan di antara kita terhadap seseorang, ampuni. Kebiasaan berbohong, bohong kecil. Jangan bohong lagi. Sederhana Bapak Ibu. Sederhana. Kita suka tipu-tipu, besok jangan. Lakukan itu. Mesti katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Kalau nggak sanggup, siang hari ini kita minta Roh Kudus pimpin kita. Tuhan bisa menolong kita. Tuhan bisa menolong kita. Tuhan memberkati. Amin.